pada waktu itu ada sekitar 30 orang se-Nusantara dari mulai Aceh, kemudian ada dari Riau, Cik Manan ini adalah sesepuh kita, Dewan Pembina, ada Bang Muhlis juga dari Sulawesi, hadir menjadi peserta, Mbak Ika juga sama sebagai peserta family farming, TOT waktu itu training of trainer ya, training of trainernya family farming based on agroekologi. Kemudian kami juga ada salah satu anggota AMAN dari Maluku Utara, Ibu Ida, dan kebanyakan adalah anak-anak muda, perempuan dan laki-laki, sementara 40% itu didominasi oleh kami para orang tua ya yang akan mendampingi anak-anak muda sejumlah kalau tidak salah itu sejumlah sekitar 25 orang ya apa namanya untuk dipilih mereka adalah pemimpin, penggerak komunitas dan petani begitu ya. Petani yang diharapkan mampu mengembangkan pertanian keluarga berbasis agroekologi di Nusantara ini sebagai organisir, sebagai penggerak. Ada juga PPL, ya ada PPL juga sangat muda sekali, mempunyai dedikasi tinggi. Itu Pak, ini sudah menjadi PNS ya, namanya Pak Ujang Rukman juga. Kemudian ada beberapa teman-teman dari Patriot Desa begitu, anak-anak muda yang pada sedang mengabdikan diri di desa-desa. Bapak Ibu sekalian, bahwa FAO menyebutkan bahwa perubahan iklim, pertanian organik, pertanian berbasis pada agroekologi, yang menyelamatkan itu adalah pertanian keluarga dan bukan revolusi hijau. Katara mempersembahkan satu buah satu buah program ini adalah program untuk penyimpanan. Jadi kami akan menggulirkan acara ini, acara diskusi seri agroekologi untuk menyimpan pengetahuan para expert, utama anggota-anggota Katara yang telah bergerak menjadi petani, dan pertanian yang dikembangkan adalah tentu saja pertanian organik. Pada agroekologis diskusi atau ngobrol agroekologi pertama ini akan dimulai oleh Daeng Muhlis Paraja. Beliau adalah pemimpin petani, pemimpin masyarakat adat dari Goa ya, dari Goa Sulawesi Selatan. Beliau akan membuka sebagai narasumber, memberikan ilmunya kepada kita semua. Berharap bahwa ini pertemuan yang sangat singkat, mungkin tidak lebih dari 1 jam begitu ya Mbak Ika ya. Mudah-mudahan kita istiqomah mampu menyimpan dengan sangat baik itu di dalam laman-laman bergerak ya, maupun di dalam tulisan para expert ini. Expert di dunia pertanian keluarga berbasis agroekologi. Terima kasih telah bergabung Ibu Bapak sekalian. Salam kenal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Nisa. Ya, sebenarnya acara ini merupakan obrolan santai, namun berharap berbobot, dan seperti yang dikemukakan oleh Umi Nisa dari Pesantren At-Thariq tadi, bahwa obrolan ini akan menjadi bahan dokumentasi kita terkait praktek-praktek baik agroekologi dan praktek-praktek sukses agroekologi di seluruh Nusantara. Begitu ya Umi ya. Nah, untuk seri pertama ini beruntung kita bisa mendatangkan praktisi dari Goa, dari Sulawesi Selatan, Daeng Muhlis Praja.
Kami kadang memanggil beliau Daeng, kadang, Bang Muklis, suka-suka kata kata Bang Muklis, ya. Kemudian selamat datang, teman-teman semua yang bergabung, mmm, walaupun ini acara Katara, tetapi kami open atau membuka, bagi siapa saja yang ingin bergabung dalam obrolan ini, gitu. Saya lihat ada Pak Dedi, kemudian, Pak Firman, Kak Anis dari Detara juga, Kak Burco, dan Kak Sayu. Ya, baik, untuk menyingkat waktu, akan saya bacakan, singkat mengenai, kurikulum vitae dari, Bang Mukhlis, Praja atau Daeng Mukhlis Praja. Beliau lahir di Lembang tanggal 2 November tahun 84, beralamat sekarang, Dusun Patalasang, Desa Pao, Kecamatan Tombola Pao, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pengalaman dan aktivitas, saat ini adalah, beliau sebagai penggiat dan pendiri Sekolah Adat, Bowong Langit, Goa, kemudian Ketua Pengurus Harian Aman, dan juga fasilitator Sekolah Adat Region Sulawesi. Sangat luar biasa sekali ini Daeng Mukhlis. Ya, Daeng Mukhlis, apakah sudah siap, Daeng? Ya, sudah siap ini. Baik, silakan Daeng. Mungkin, bisa langsung Ah, berbagi ya, tentang, terima kasih. kearifan lokal, benih lokal di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Suara saya kedengaran? Aman, Daeng. Aman ya? Aman di saya. Oke. Perkenalkan, saya adalah Mukhlis Daeng Paraja, lebih kenal dengan Daeng Paraja. Saya adalah seorang petani yang mencoba belajar bersama dengan masyarakat terkait dengan beberapa hal. Konsen saya memang di pendidikan adat. Saya adalah pelestari juga obat tradisional dan benih-benih lokal. Saya juga aktif tentang kebudayaan, tentang di organisasi masyarakat adat di Aman. Keseharian saya yang terpaparkan tadi. Saya sangat luar biasa, mungkin bukan saya narasumber hari ini, tetapi posisi saya adalah berbagi cerita terkait dengan merdeka bertani di hari kemerdekaan, masih suasana hari kemerdekaan, perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita peringati ini, yang ke-78 adalah momentum bagaimana kedaulatan pangan dengan kemandirian benih-benih lokal. Berbicara tentang benih, itu secara masyarakat adat adalah sebuah yang mengandung dengan nilai spiritual. Itu poinnya. Poin pertama adalah pemuliaan benih. Benih dianggap kami adalah sesuatu yang mulia. Jadi proses di kami memang sampai detik ini belum ada yang bisa melakukan mendokumentasian terkait dengan benih, khususnya pada benih padi. Jadi berbicara tentang benih itu adalah tidak lepas dari nilai kearifan lokal, nilai sakral, dan nilai spiritual. Ada proses terkait dengan benih itu, bagaimana proses pemilihan benih di sawah, secara ada penentuan waktu hari. Jadi penentuan waktu hari setelah diambil dari sawah, kita ambil ini benih, akan dibawa dan dinaikkan di lumbung rumah paling atas, karena di sini kami lumbung padi kami di atas rumah, karena rumah kami rumah panggung. Kita muliakan dengan membakarkan lilin. Ini membakarkan lilin, penyambutan kita jaga. Setelah itu ada proses bagaimana benih ini didiamkan beberapa hari, baru prosesnya itu sampai
ritual-ritual yang dilaksanakan secara bertahap sampai benih ini disimpan di tempat benih. Setelah disimpan, bagaimana benih-benih ini diritualkan lagi untuk diturunkan dari lumbung. Ada lumbung di atas bagian rumah panggung di atasnya, di bawah atap sengnya. Jadi di situ diturunkan, baru ada ritual lagi. Setelah dilakukan ritual, baru penyemaian. Jadi berbicara singkatnya ini bahwa berbicara terkait dengan benih, itu adalah warisan leluhur yang tak berbenda nilai spiritualnya, dan benihnya berbenda. Jadi ada kaitannya adalah berbicara tentang benih itu kita berbicara terkait dengan warisan leluhur yang berbenda dan tidak berbenda. Benihnya itu adalah warisan sejak puluhan tahun, hampir ratusan tahun. Benih-benih itu disimpan sampai hari ini, itu yang dikembangbiakkan. Jadi bagaimana kedaulatan benih, kedaulatan pangan dengan benih, bahwa masyarakat adat yang ada di Goa itu dia adalah yang menentukan benihnya sendiri. Jadi berbicara tentang dampak dari program pemerintah terkait dengan sosial pangan, dengan bantuan benih, itu terkadang masyarakat tidak menerima, tapi diterima, tapi tidak benih itu tidak ditanam. Tapi ada situasi memang benih-benih ini terkadang penyelesaiannya ini tidak tidak sesuai dengan kondisi alam, karena benih dari pemerintah terkadang tidak sesuai dengan kondisi alam yang ada di Goa. Karena uji coba yang dilakukan oleh pemerintah dalam ini ke pertanian, uji coba itu dataran rendah. Kami di tempat kami ada ketinggian dari 700 sampai 1.200 dari permukaan laut. Hanya benih-benih lokal yang bisa tumbuh. Jadi usia tanam ke padi pun kami itu sampai 4 sampai 7 bulan, bahkan ada yang sampai 7 bulan. Bagaimana prosesnya? Jadi dia berdaulat dengan benihnya sendiri, diolah secara turun-temurun, dan pemuliaan benih. Kami menganggap bahwa berbicara benih adalah berbicara tentang keberlanjutan kehidupan. Inilah dampak secara kemajuan teknologi. Ada proses situasi perubahan peradaban. Akhirnya kenapa kita melihat di beberapa tempat kegagalan, gagal panen dan lain, disebabkan karena tidak lagi ada pemuliaan benih. Karena tidak bisa dipungkiri banyak tantangan yang kita hadapi hari ini. Masyarakat pada umumnya adalah menginstan. Dengan situasi itu, kami mulai mencoba dengan konsep gerakan pulang kampung bagi anak-anak muda dalam melestarikan pengetahuan tradisional termasuk benih dan pengobatan. Inilah yang kami lakukan di Goa. Jadi di dalam bagaimana menuju kedaulatan pangan, karena ini saja berbicara tentang kedaulatan pangan, ada yang berbicara ketahanan. Kalau kita cuma bertahan, tidak berdaulat, kan intinya kami adalah bagaimana kita bisa berdaulat. Berdaulat pangan artinya adalah masyarakat itu mampu memenuhi benih, pupuk, dan sampai kebutuhan-kebutuhan yang bisa dipenuhi dengan sendiri. Kita hadir di masyarakat bukan menjadi guru, tetapi belajar bersama mereka, menemukan kembali kearifan lokal di dalam melestarikan benih ini. Jadi berbicara tentang benih adalah kami masih menganggap itu penuh dengan kesakralan. Masih banyak mantra-mantra, masih banyak sastra-sastra
lisan dan tulis dalam lontar yang biasa dibacakan di dalam pemuliaan benih. Jadi benih itu intinya kita simpan dalam sebuah tempat yang sangat kami istimewakan untuk bagaimana itu kami muliakan. Itulah situasi terkait dengan benih. Di sisi lain, hambatan, tantangan terkait dengan benih ini, bagaimana kedaulatan pangan dari benih, bahwa pemerintah hari ini terkadang memberikan bantuan benih dari bermacam-macam merek yang tidak bisa ditanam 2 kali. Itu pun kalau ditanam pertama kadang gagal. Akhirnya, tetapi ini kan terkadang dipaksakan tantangannya. Dari PPL dan lain-lain memaksakan harus menanam benih yang diberikan oleh pemerintah. Alhasil, kegagalan panen pun terjadi. Jadi pernah kami juga mengalami sebuah fase terkait dengan gagal panen dari benih yang bantuan masyarakat. Itu di dalam satu benih padi. Untuk di lain tempat, di lain sisi, kami juga adalah pelestari benih-benih lokal terkait dengan obat-obat tradisional. Jadi berbicara tentang benih bukan hanya di padi, bukan hanya di tanaman lain. Termasuk juga kami juga melestarikan benih-benih lokal seperti pangan lokal, seperti jagung, umbi-umbian yang kami sistemnya adalah berbagi. Jadi di sistem masyarakat kami, di masyarakat adat di Goa tidak ada sistem jual beli benih. Adanya adalah barter atau memberikan. Misalnya si A punya benih jagung, dia akan memberikan kepada tetangganya. Si B memberikan benih padi, benih talas, benih umbi-umbian dan lain-lain. Itulah kearifan lokal. Sistemnya masih barter, tidak ada terjadi terkait dengan jual beli. Karena kita di sesi ini kita akan fokus kepada benih. Banyak hal yang kami lakukan. Kami ada beberapa video yang saya kirimkan kepada panitia, terkait dengan panitia bagaimana anak muda pulang kampung, tempat Arangangia, atau Arangangia adalah tempat kami untuk berkumpul. Bagaimana di situ ada beberapa benih-benih yang kami benih obat-obat tradisional dan pangan-pangan lokal. Bagaimana secara spiritual terkait dengan pengolahan benih ini, disitulah letak keberhasilan dari sebuah penanaman atau terkait dengan keberhasilan di sebuah panen. Jadi masyarakat kami menganggap dan meyakini bahwa tidak luput dari hubungan alam manusianya dengan Tuhan penciptanya terkait dengan di pangan ini. Jadi ada hubungan antara manusia dengan manusianya, manusia dengan alamnya, manusia dengan Tuhan pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kekuatan spiritual yang timbul di dalam bagaimana memuliakan benih. Di setiap panen pun disisihkan dan tidak pernah dicampurkan benih-benih yang dipersiapkan untuk benih. Dia dipersimpan dan diistimewakan. Pada umumnya yang dari hasil panen itu dia akan mempersiapkan dari awal. Jadi benih ini tidak pernah habis. Dia adalah rentetan yang terus dijaga dan dijaga percampurannya dari benih-benih dari luar. Mungkin itu gambaran-gambaran mungkin lebih tertarik kita untuk diskusi, berbagi. Karena jadi dari awal bahwa saya bukan orang pintar, saya hanya adalah bagian dari petani. Tadi siang saya sempat tanam padi, bergotong royong lagi dengan masyarakat untuk penanaman padi.
Ah, mungkin itu gambaran-gambaran, mungkin kita akan lebih banyak sharing apa yang bisa saya berikan terkait karena saya tidak sepandai dan sehebat untuk mendetailkan terkait apalagi disuruh menulis, tapi disuruh bercerita kalau ada yang mau bertanya bisa saya menjelaskan dengan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin itu, terima kasih pengantar dari saya. Bisa dilanjutkan oleh Mbak Ika, silakan. Terima kasih. Terima kasih Daeng Mukhlis ya. Tadi mungkin sedikit yang bisa saya simpulkan. Yang pertama tadi sangat menarik tentang memuliakan benih gitu. Kalau baca di akademisi gitu, literatur akademisi itu kan pemuliaan benih adalah proses pengembangan varietas baru yang memiliki karakteristik yang diinginkan. Sesungguhnya masyarakat lokal pun sudah melakukan hal ini turun-menurun melalui proses ya generasi ke generasi gitu ya, Daeng, yang lebih dari Iya. apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang mungkin ya. Mereka melakukan proses terus-menerus dan generasi ke generasi dan sekarang mendapatkan bibit yang unggul atau benih yang unggul di tingkat lokal. Kemudian tadi kedaulatan pangan ini ternyata lebih dari sekedar apa ya, food security, istilahnya tadi apa, food security, ketahanan pangan, Iya. karena lebih holistik, lebih kompleks ya. Kalau bicara kedaulatan pangan ini termasuk hak masyarakat untuk menentukan jenis yang ditanam, Nah, keanekaragaman hayati, kemudian juga apa yang ingin dikonsumsi itu termasuk dalam kedaulatan pangan. Kalau tentang ketahanan pangan kan bagaimana masyarakat dapat mengakses apa namanya pangan dengan murah dan mudah dan terjangkau gitu. Jadi kedaulatan pangan ini ternyata lebih sangat kompleks, sangat holistik ya. Kemudian tadi barter benih sangat menarik dan mengkaitkan hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhan, kemudian manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Nah, alam ini yang kadang kita lupakan, manusia dengan alam. Dan kami juga di Detara, di Pesantren Atarik dan teman-teman di Katara juga meyakini yang namanya segitiga cinta sebetulnya. Jadi hubungan manusia itu ada tiga, Tuhan, manusia dan juga alam gitu. Jadi alam ini yang kadang kita lupakan gitu ya, hubungan antara manusia dan alam ini. Baik, mungkin saya buka sesi tanya jawab gitu ya bagi teman-teman yang ingin menanyakan atau barangkali sharing tentang kearifan lokal, benih benih lokal di tempat teman-teman, silakan juga gitu. Karena ini pesertanya 12, jadi saya persilakan langsung raise hand, kemudian open microphone gitu ya. Silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin teman-teman yang lain ada pengalaman yang mau di-share tentang memuliakan benih di tempat teman-teman yang lain? Baik, kalau belum ada pertanyaan, saya yang ingin bertanya ke Daeng Mukhlis. Tadi ada sistem barter benih lokal. Nah, sebetulnya ada nggak sih kekhawatiran masyarakat lokal kalau suatu ketika terjadi gagal panen atau misalkan terjadi kekurangan benih lokal yang dikembangkan oleh masyarakat karena mungkin lupa dikonsumsi sendiri gitu, Daeng. Ada nggak kekhawatiran seperti itu? Kemudian hilanglah apa benih lokal yang tersimpan gitu. Iya. Jadi berbicara tentang kekhawatiran, iya. Jadi masih misalnya ada yang kehabisan atau benih-benih ini tidak dimiliki lagi karena habis dikonsumsi atau gagal panen, maka dia akan mencari dan menghubungi keluarganya atau tetangganya yang masih memiliki benih-benih lokal dengan jenis yang dia cari. Jadi
di dalam satu kampung terkadang pindah dalam satu kampung yang lain. Jadi tidak akan pernah terputus karena di dalam satu kampung pasti ada 1 sampai 10 orang dari ratusan orang ini yang masih menjaga terputusnya ini benih-benih ini. Jadi ketika dia akan terputus di satu kampung, bisa ditemukan di kampung lain. Jadi kekhawatiran untuk kehilangan dan kehabisan benih itu kami tidak pernah agak takut karena kita masih di dalam misalnya di desa satu dengan desa yang lain, kalau kita berbicara administrasi pemerintahan desa, masih banyak yang menyimpan dan melestarikan. Ketika terputus di keluarga satu, maka ada yang keluarga lain yang menyambung. Itu situasi sekarang ini. Ini isu sosial solidaritas ini sangat ini ya, sangat kuat sekali jadinya Ya, ya dengan agroekologi ini ya, Daeng ya. Ya. Baik, mungkin saya tayangkan dulu video dari Daeng Muklis ya sambil menunggu ya. Ada teman-teman. pertanyaan saya lihat di Oh, ada juga di pertanyaan, maaf. kolom komentar. Oke. Coba dibacakan. Baik, Kak. Oh ya, dari Kak Nuhut Solih ya. Pak atau Kak saya panggilnya. Mungkin Pak atau Kak Nuhut Salih mau menyampaikan langsung atau saya bacakan? Saya bacakan aja ya. Adakah bank benih lokal yang memudahkan kami petani yang ingin menanam benih lokal untuk mendapatkan benih? Iya. Jadi berbicara terkait dengan ban benih, itu secara kearifan lokal di tempat kami belum ada ban. Tetapi misalnya dicari contohnya misalnya benih beras hitam, ketan hitam. Bisa karena setiap masyarakat di lumbung padinya ada khusus untuk tempat benihnya. Jadi setiap rumah yang budidaya. Jadi misalnya dalam satu kampung jelas bahwa si A ini misalnya namanya Bapak Bahar. Itu di tempatnya itu pasti ada benih-benih. Jadi tidak ada seperti ban di satu tempat untuk kalau benih padi. Tetapi kalau di tempat kami benih obat tradisional dan ban benih seperti benih lain, pangan lokal ada. Karena berbicara perlakuan benih padi dengan benih lain berbeda, karena secara spiritual benih padi ini sangat disakralkan. Mungkin itu. Ada pertanyaan lagi saya lihat baik Kak, coba dijawab untuk Jawa. Oh ya, untuk mendapatkan benih lokal daerah Jawa. Nah, apakah Katara sudah ada di Jawa? Anggota Katara sendiri tersebar di mana-mana, Bapak. Sementara ini dari Aceh sampai Maluku Utara ya. Belum sampai Papua, belum sampai Merauke memang, tapi kami tersebar di mana-mana anggotanya, baik individual maupun secara institusi atau organisasi begitu. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan ya Umi Nisa dan Daeng kita nanti akan berkembang dan mendapatkan anggota baru asalkan memiliki visi dan misi yang sama. Nah, ini kalau untuk benih-benih lokal di daerah Jawa mungkin nanti Umi Nisa bisa menambahkan, bisa di pesantren Atarik juga melakukan penyimpanan benih lokal ya Umi ya. Mungkin Umi Nisa boleh buka. Ya, terima kasih. Saya mau memberikan pendapat ya. Apa yang dilakukan oleh Bang Muhlis adalah satu satu kepentingan yang sangat penting di masa modern ini ya, di masa disrupsi di mana orang-orang sudah tidak mau lagi bertani begitu ya, dan kita adalah Bang Muhlis, kita adalah artefak-artefak ya, jadi peninggalan-peninggalan zaman tradisional yang bertahan sampai saat ini. Tetapi arus besar juga arus besar
revolusi hijau itu adalah tantangan utama buat kita. Saya pikir Bank Benih itu ada juga di Bali, ada Bu Sayu, ya Sayu Komang, Ide Foundation adalah salah satu yang gencar sekali mendistribusikan benih-benihnya. Di Atorik juga sama begitu. Kalau Atorik ada di Jawa Barat, Pak. Jadi kami terbiasa di dalam satu momen mendistribusikan secara gratis benih-benih lokal. Yang membedakan antara benih lokal dan bukan itu gampang sekali, Pak. Kalau benih lokal itu bisa didaur ulang katanya ya. Jadi bukan didaur ulang. Jadi maksudnya dari benih melahirkan benih kembali. Kalau sekarang kan tidak, Pak. Itu ada benih hibrida, benih GMO, itu kemudian benih-benih tanpa benih, tanpa biji, begitu ya. Ada banyak sekali tersebar benih-benih buah-buah tanpa biji. Itu bagaimana membenihkannya ya. Jadi kalau kami semua berbenih kalau di Atorik dan di para anggota Katara. Di Riau ada Cik Manan, Abdul Manan, ini salah satu tokoh kuat di Katara selain Daeng Muhlis Paraja ya. Beliau yang mengembangkan tanaman sagu. Sagunya luar biasa, itu menjadi hutan, dan hutannya itu hutan gambut, airnya air merah, sangat dingin, sangat manis ya, merah tapi manis sekali. Dan itu satu-satunya ada di Kabupaten Selat Panjang ya. Cik Manan sendiri banyak sekali menghasilkan bukan hanya benih saja, tetapi kelapa pantai juga bagus sekali ya. Kami sering bercerita ada terung asam ya, Cik Manan, terung asamnya memang terung ya, tapi rasanya masam sekali. Itu salah satu yang tidak bisa ditinggalkan dalam sistem budaya Melayu, yaitu sambalnya harus ada terong asam gitu ya, harus ada Mbak Ika. Itu nikmat sekali kalau Cilili membuat sambal. Kemudian sayurnya adalah sayur pakis ya, pakis memang tidak ditemukan lagi di Jawa Barat, tetapi saya pikir di desa-desa atau di hutan-hutan Jawa Barat masih kita menemukan. Di Banten juga sama. Ya, sebenarnya Pak Dedi, kontak Kataratu sudah ada di dalam IG ya, di Instagramnya Katara. Itu ada Nita, silahkan nanti berhubungan dengan saudara Nita. Dilihat dari IG-nya Katara, gampang sekali mengaksesnya. Nanti juga Katara akan mempunyai YouTube, dan YouTube itu juga ada rekaman-rekaman dari seluruh acara diskusi seri agroekologi ini. Begitu. IG-nya katara.info, Pak. Ada kontaknya itu. Nanti dari Nita, teman-teman membutuhkan kontaknya Daeng Muhlis yang di Sulawesi Selatan, kemudian kontaknya Cik Manan, kontaknya di Maluku Utara, kontaknya di Aceh, kemudian kontaknya ada di mana lagi Mbak Ika ya? Itu semua adalah orang-orang yang terpilih ya, terpilih sangat kuat di dalam menyimpan benih, walaupun bukan disebut bank benih begitu ya Pak ya, tetapi mereka terpilih karena mempunyai keahlian di dalam menyimpan benih dan melestarikan benih-benih lokal. Salah satunya Daeng. Begitu. Begitu Mbak Ika. Ya. Ya, terima kasih Umi atas penjelasannya. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Kak Burjo Katu. Kak Burjo mau berbicara langsung atau saya bacakan? Saya bacakan, ya.
Tapi untuk berapa lama pemilihan bibit disimpan di atas lumbung atau di rumah sebelum ditanam di sawah? Lalu bagaimana proses ritualnya? Waktu siap tanam dan apakah ada waktu tertentu? Nah, ini Daeng sudah kembali dengan kita ya, tadi sempat kelempar. Ya, sempat terlempar keluar. Ya, jadi berapa lama? Jadi penyimpanan benih itu mulai dari 6 bulan sampai 1 tahun. Bagaimana ada waktu tertentu pengambilan benih mengikuti, terdengar suara saya Mbak Ika? Ya, terdengar. Mengikuti peredaran bintang, peredaran bulan dan bintang. Jadi Oh, ada misalnya kita menghitung dalam perhitungan bulan Hijriah, sekian purnama cocok untuk pengambilan benih. Proses penurunan pun dari lumbung ada waktu tertentu. Bagaimana prosesnya pun itu dilakukan oleh perempuan-perempuan, tidak boleh disentuh oleh laki-laki. Laki-laki menyentuh benih ketika dia mau ditaburkan di persemaian. Semua proses pengolahan benih, karena benih intinya seperti anak bayi yang butuh kasih sayang. Perlakuannya sangat mulia. Dibutuhkan sosok seorang perempuan yang tenang hatinya. Jadi dampak ketika mulai benih ini bermasalah pertama di perempuannya, kalau hatinya tidak karuan, akan berdampak pada tanaman itu. Jadi penentuannya, pertama ada waktu tertentu untuk mengambil benih, mulai dari proses pengambilan, perendaman, sampai proses tanam, itu ada perhitungan waktu. Selanjutnya berapa lama disimpan? Terkadang benih itu dari 6 bulan sampai 3 tahun. Masih bisa ditumbuhkan. Tumbuh. Itu. Jadi berbicara tentang benih, kita selalu berbicara bahwa itu sangat mulia. Karena benih adalah awal dan sumber dari sebuah penghidupan. Iya. Ya, terima kasih. Mungkin itu, ya. Ya, Baik. sangat luar biasa sekali ya, ini bahkan isu gender masuk ya. Jadi, perempuan, sangat, memiliki peran besar dalam penyimpanan benih di tempat Daeng ini. Di desa mana Daeng tadi, tempat Daeng? Di Di Goa, Desa ya, Batalasang. ya Ya. Patalasang. Sama halnya Muhammad. Jadi saya tambahkan, seorang perempuan pun tidak boleh menyentuh benih di saat dia datang bulan. Oh begitu, ketika head Iya, nggak bisa iya, ini ya? lihat itu. Iya. Iya. Mungkin, ini kalau head itu kan kadang PMS itu ya, uring-uringan gitu, jadi takut benihnya Iya, juga rusak mungkin. betul. Ya, sangat menarik sekali, walaupun mungkin dari segi ilmiah, kita belum menemukan literatur ini, tapi ini informasi yang sangat luar biasa, Daeng. Terus kemudian tadi peran laki-laki adalah yang menyebarkan atau menanam benih ya. Jadi sangat imbang sekali, bagaimana masyarakat ini berbagi tugas ya, perempuan dan laki-laki, begitu. Nah, tadi karena terkait ada ritual, ada perlakuan benih, jadi tadi, menurut Daeng kalau misalkan benih padi lokal di daerah Daeng tidak bisa ya dibawa di Jawa atau di, mana gitu? Iya. Ulangi, enggak jelas suaranya Mbak Ya, Ika. tadi karena terkait ada perlakuan benih, terutama pada padi ya, tadi di daerah Daeng, itu berarti tidak bisa kita tanam atau kita bawa di daerah lain, misalkan di Jawa gitu, ditanam di Jawa. Ah, eee, bisa. Jadi misalnya, akan dipindahkan ke Jawa. Pernah kami mencoba bahwa apakah benih yang dari sini bisa dipindahkan ke Jawa? Itu bisa saja. Pertama, perlakuannya pertama adalah kita minta, kita ajak. Sebenarnya berbicara benih, kita ajak bicara.
kita ajak bicara benih ini, apakah bisa dipindahkan ke tempat dan tumbuh di tempat lain. Dan pernah saya mencoba membawa pernah ada teman dari Bali, dia coba, dia tumbuh, Ah, jadi dia tumbuh, dan memang perlakuannya itu terkait dengan kondisi ketinggian juga, karena kita ketinggian di sini dari 700 sampai 1.200 dari permukaan laut. Kita juga masih ada juga tanaman padi kita masih menggunakan anai-anai untuk panennya. Iya. Pakai ani, kalau di Jawa mungkin ani-ani ya, anai-anai itu ya. Anak-anak, iya. Baik, terima kasih, Daeng. Eee, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, atau teman-teman? Kalau belum, mungkin saya coba putarkan video, dari Daeng Mukhlis tentang anak muda yang, pulang kampung ya di sana, sebentar. Saya coba. Oh, Ada beberapa itu, ada 3 yang saya kirimkan, iya. yang mana yang terdownload itu. Ya, saya baru ke-download 1, Daeng. Nah, ini. Suaranya masuk ya? Suaranya. Apakah suaranya kedengeran, videonya? Iya. Iya. Saya menyelesaikan pendidikan di tahun 2020 dan telah selesai selama 3 tahun. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke kampung. Setelah saya kembali ke kampung, beberapa saat atau beberapa lama saya di kampung, kemudian saya mencoba untuk bertani. Jadi saya bertani dengan menanam padi dan beberapa tanaman kebun. Saya memilih untuk menjadi petani, meskipun banyak pemuda yang kemudian sepertinya sudah malu untuk bertani setelah mengenyam pendidikan di kota. Tapi saya memutuskan untuk menjadi petani karena saya melihat bahwa kampung saya memiliki potensi yang besar untuk pertanian. Jadi dengan sedikit pengetahuan yang saya miliki, saya mencoba untuk bagaimana kemudian membuat sebuah pertanian anorganik. Meskipun itu belum terwujud hari ini, tapi saya memiliki keinginan dan tekad untuk mewujudkan itu. Dan semoga saya mampu untuk mewujudkannya di kemudian hari. Itu yang bisa saya download, Iya. tapi saya coba, misalkan dari WA tadi mungkin bisa. Sebentar. Iya. Jadi di kami di Goa, karena pengetahuan terkait dengan pertanian lokal itu tidak dipelajari dalam dunia kampus universitas. Maka kami mengajak anak-anak muda yang ada di kota untuk pulang kembali ke kampung, melestarikan warisan leluhur, berbenda dan tidak berbenda, termasuk di dalam benih penyelamatan pertanian dalam benih-benih lokal ini. Jadi tidak kita berbicara tentang benih ini
di kalangan orang-orang tua saja, di kalangan perempuan saja, tetapi anak-anak muda di zaman sekarangnya milenial, kami mulai perkenalkan bahwa anak-anak yang bisa sarjana, S2, S1, hasil dari pertanian, di mana yang orang tuanya mengedepankan keberhasilan, mereka tidak luput dari bagaimana pemuliaan benih itu. Iya. Ya, terima kasih, Daeng. Sangat menarik sekali ya, tapi, anak-anak muda yang, mau kembali ke desa, terus mengembangkan pertanian itu tadi, rata-rata memang sekolahnya di bidang pertanian atau berbagai jurusan, Daeng? Ya, Mbak Ika, enggak jelas suaranya. Ya, tadi, dikatakan bahwa, lintas generasi itu perlu gitu ya, mewariskan tadi, ilmu benih kalau, Iya. Daeng, di universitas mungkin ada, tetapi yang tadi secara tradisional itu mungkin tidak dipelajari di universitas. Nah, tadi, teman-teman yang mau balik ke kampung halaman tadi rata-rata anak-anak yang berkuliah di bidang pertanian atau bukan, Daeng? Bukan hanya kayak tadi itu dia adalah satu anak dari kampung yang berkuliah dengan pendidikan. Dia bukan seorang guru, khususnya dia adalah SPD dan menyelesaikan S2-nya, dan dia menemukan bahwa dia merasakan bahwa hasil dari pertanian mereka mampu menyelesaikan pendidikannya sampai S2. Dia menemukan kembali latar belakang kenapa orang tua mereka yang sangat sederhana mampu dengan lahan yang sempit, bagaimana dia bisa menghasilkan hasil panen yang bagus untuk menyekolahkan dan menguliahkan mereka mengkaji itu, menggali itu. Akhirnya karena ingin tahu, dia kembali menemui orang tua dan tetua adat yang ada di kampung-kampung itu. Dan dia kembali sambil menerapkan ilmunya kepada masyarakat. Jadi bukan hanya jurusan pertanian, terkadang ada anak hukum, anak pendidikan, bahkan anak-anak di bidang teknik mesin komputer dia kembali. Karena dia menganggap bahwa di dalam dirinya itu tidak bisa dipisahkan dengan pertanian. Itu landasan-landasannya, Baik, Kak. Baik, berarti, berbagai jurusan bahkan ada yang S1, S2 gitu Iya. ya mau, Iya. kembali gitu. Ya, sangat menarik sekali, Daeng. Nah ini, waktu di saya sudah menunjukkan 20.29, apakah masih ada pertanyaan atau sharing dari teman-teman yang lain barangkali? Kalau memang masih ada silahkan, membuka mikrofon. Langsung saja. Baik, mungkin sebelum kita tutup, saya Mute, Mbak, unmute. Baik, sebelum kita tutup, saya coba memutar satu video lagi dari, Daeng ya. Tadi sebentar. Berbicara tentang Arangia itu sebuah nama bahasa Konjo sebenarnya. Arangan artinya adalah tanah yang berada di tengah sungai. Jadi kenapa muncul itu Arangia? Memang penamaan orang-orang dulu bahwa apapun yang berada tanah yang dikelilingi sungai itu bernama Arangan. Jadi namanya Arangangia. Arangangia artinya penambahan dengan nianya itu berarti milik bersama. Arangangia adalah kepemilikan bersama, tidak dimiliki oleh satu orang.
Arangannya ini terbentuk di bulan November Desember di 2019. Ini sebenarnya bangunan yang ada di sini tidak bisa dipungkiri bahwa ini semangat kegotong royongan yang luar biasa dari beberapa anak-anak muda, barisan pemuda, anak-anak muda adat, perempuan adat, tokoh adat, orang tua dari kampung, dari wilayah adat Suka, Balasuka, Bulut Tanah, Patalasang, Garasi, semua bahu-membahu, Teko bahu-membahu bahwa menjadikan tempat ini. Jadi memang tempat ini adalah milik bersama, milik semua orang-orang yang peduli tentang masyarakat adat. Kegiatan-kegiatan sehari-hari yang biasa kami lakukan di sini, kegiatannya seperti hari ini, yaitu kegiatan pelatihan movement atau pelatihan lainnya yang menyangkut menghadirkan anak-anak muda yang ada di gua atau pemuda yang ada di gua. Arangenia ini tempat yang sangat luar biasa karena di sini banyak terkumpul anak muda untuk berkumpul, bertemu dan belajar. Jadi Arangenia ini semacam universitas adat. Orang luar seperti saya juga diterima di sini dan saya melihat banyak hal di sini, belajar banyak hal. Ya, jadi Arangannya itu adalah tempat kami berkumpul dan di lokasi ini ada 150 benih obat tradisional dan ada 30 jenis pangan lokal yang kami budayakan lokasi ini bersama dengan anak muda. Jadi tempat ini adalah sebuah tanah delta di tempat kami yang dibangun oleh masyarakat Goa, anak muda, orang tua, perempuan, bahu-membahu untuk menjadikan pusat informasi benih. Jadi di tempat ini, misalnya ada yang minta kami butuh benih jagung dengan ini. Informasi itulah kami, di daerah kampung ini, di rumahnya si bapak ini ada benih jagung lokalnya. Saya butuh benih beras namanya parebuleng, adalah dia itu parebuleng adalah nama lokal, kami tidak tahu bahasa Latinnya. Ketika mencari ada informasi. Jadi dari informasi tempat inilah yang bisa menyebarkan kepada masyarakat lain. Jadi tempat mereka untuk bertukar benih. Ya, jadi berbicara obat-obatan, pangan lokal, termasuk pada lain-lain. Itulah tempatnya tadi itu. Dibuatlah dokumentasinya oleh anak-anak untuk bahasanya tempat Arangannya. Itu Mbak Ika. Terima kasih, Muflis. Ya, tadi menarik sekali. Sebenarnya diskusi 1 jam ini nggak cukup sih kalau bicara tentang benih lokal ya. Oh ya, tadi dari yang saya sebut dari Bapak Nuhut Salih tadi ternyata Ibu Semiati. Ya, mohon maaf saya juga kira Bapak atau laki-laki Ibu. Selamat datang Bu Semiati. Jadi pakai akun anaknya. Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali Ibu Semiati. Ya, karena waktu sekarang menunjukkan udah 20.30 lewat. Tapi tadi kita juga mulainya agak lewat ya. Saya simpulkan sedikit lagi untuk sesi habis diskusi tadi ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Dai Muflis dan juga ditambahkan juga oleh Umi Nisa bahwa sebetulnya untuk bank benih di
satu bank benih di seluruh untuk menyimpan benih satu Nusantara tentunya kayaknya kita belum ada ya satu bank gitu, karena bicara Nusantara ini kita luas sekali gitu ya, pasti banyak berjutaan benih lokal yang kita miliki. Namun di daerah-daerah pasti ada, seperti di Bali, di Jawa Barat, kemudian di Goa tadi ada. Dan perlu kita perhatikan mungkin kecocokan wilayah secara agroklimat ya, agroklimat tadi yang disebut oleh Daeng tadi, mungkin padi yang dibawa dari Goa ditanam di daerah lain yang cocok, yang enggak, karena perbedaan ketinggian wilayah misalkan seperti itu. Mungkin temperatur rata-ratanya juga berbeda. Nah ini kan bicara tentang agroekologi tidak lepas dari agroklimat juga ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi menarik sekali bahwa dalam menanam benih lokal di tempat Daeng tadi juga memperhatikan peredaran bulan. Nah ini kalau di bahasa yang agak tren mungkin biodinamik ya, biodinamik ya Kak, mungkin Kak Sayu ya, atau Umi Nisa yang bahasa kerennya bahasa Inggris itu biodinamik, padahal nenek moyang kita, masyarakat kita melakukan ini sudah jauh lebih lama sebelum istilah ini keluar di dalam bahasa asing gitu ya. Kemudian tadi juga bicara tentang beda benih hibrida atau lokal. Memang di pasaran rata-rata sekarang banyak yang hibrida gitu ya. Tadi menurut Umi, kalau benih lokal itu turun-menurun, bisa daurnya bisa kembali lagi, maksudnya menurunkan benih lagi, dipakai lagi, ditanam lagi masih bisa. Saya juga menanam beberapa benih lokal dari pesantren At-Tariq. Beberapa memang cocok di sini dan turun-menurun. Biji-bijian dari lalang ungu, kemudian kacang-kacangan itu bagus sekali di tempat saya, tomat itu turun-menurun. Kalau benih yang kita beli di toko itu kita perlu memperhatikan apakah hibrida atau open pollinated gitu ya. Kalau yang hibrida biasanya harusnya ada label F1 gitu ya. Ada turunan berapa gitu. Nah, ini biasanya yang F1 ini hibrida, bisa kita tanam lagi kalau udah berbuah itu ditanam lagi, namun biasanya hasilnya akan berbeda dengan induk awalnya gitu karena sudah silangan. Walaupun di alam juga terdapat silangan-silangan ya, silangan secara natural gitu, karena angin atau karena serangga atau hewan-hewan penyerbuka lainnya yang melakukan penyilangan secara secara natural atau alami. Nah, tadi mungkin satu lagi dari saya, Daeng, tadi untuk menjaga kemurnian benih itu gimana? Karena tidak dipungkiri secara natural itu juga kadang terjadi persilangan gitu, Daeng. Ya, jadi menjaga benih percampurannya tidak bisa dipungkiri bahwa percampuran benih itu disebabkan oleh angin, disebabkan oleh binatang. Di situ kita bisa melihat terkadang memang ada percampuran, tetapi kita bisa melihat, menjaga, kan paling-paling yang misalnya dia adalah paling pinggiran yang kena. Bagian tengah dari sebuah kebun atau sawah akan tidak terkena. Jadi menjaga bibit itu, kita selalu mencari bibit benih-benih untuk benih-benih baru di bagian tengah, karena pasti kalau angin yang bawa pasti di pinggiran yang kena. Yang kedua, dari bagaimana menjaga, dari situlah kita memilih benih yang terbaik dari percampuran itu tidak bisa dipungkiri. Pertama dari angin, pestisida dari air dan lain-lain. Tetapi selalu kita mencari kepada bagian yang terlindungi, bagian tengah. Dari itulah pula, dari kesempatan karena waktu juga, saya mau menyimpulkan diskusi ini bahwa perlakukanlah benih itu dengan penuh kasih sayang.
ajak dia bicara, cintai seperti mencintai diri kita sendiri. Keberhasilan dalam dunia pertanian dalam sebuah karena kecintaan. Marilah kita memberikan perlakuan mulai dari benih sampai tanaman dengan penuh kasih sayang. Kalau mau mencoba teorinya, mari kita uji coba dengan praktek langsung, memberikan, menanam dengan yang sama. Ada yang kita perlakukan dengan penuh kasih sayang, dan ada yang kita tidak terlalu perhatikan bagaimana hasilnya. Itu intinya. Menghasilkan benih-benih lokal yang berkualitas, tidak luput dari tangan-tangan yang dingin, yang penuh kasih sayang. Itu kesimpulannya. Mungkin itu Mbak Ika. Saya penuh kesabaran ya, karena tanaman juga makhluk hidup ya, Iya. ya yang perlu Iya. kita ajak bicara bahkan ya kita kasih seperti anak kita gitu ya. Iya. Baik, terima kasih. Berhubung waktu sudah menunjukkan 20.42, mohon berkenan Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang kami tuliskan di kolom chat ya. Nanti sebagai ajang silaturahmi kita ya, tidak putus itu ada kontak email atau WA Bapak Ibu yang bisa dicantumkan di sini. Nah, ini baru sesi pertama atau seri pertama. Nanti kita ada obrolan-obrolan seru lagi dengan tema yang lain. Bahkan nanti akan ada dari Daeng lagi mungkin ya di seri keberapa, tetapi membahas yang lebih mungkin yang beda, kearifan tradisional yang beda dari Goa. Nantikan seri berikutnya, nanti bahkan ada anak muda ya, disebutnya petani milenial atau mungkin zenial bahkan itu di Katara ini, sudah bergabung di Katara ini. Baik, dari saya selaku moderator dalam seri pertama, Ngobrol Agroekologi seri pertama ini, menyampaikan terima kasih bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang bergabung pada kesempatan ini, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa. Terima kasih Pak Muhyiddin, Pak Dedi, Cik Manan, Pak Firman, Pak Bandung. Ya. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak. Maaf. Semoga kita sambung ya pada kesempatan berikutnya. Iya, insya Allah Bu, kabarin kami untuk dapatkan pengetahuan dan pengalaman dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, kebetulan lagi di jalan, hanya bisa menyimak aja. Ya. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Terima kasih Pak Dedi. Ini Mbak Ika salah satu benih yang saya pegang. Oh gitu. Ya, disimpan di atas tungku. Ini tungku. Iya. Ini dapur dari pengapian. Ini dia disimpan di bagian atas. Oh ya. Tadi lupa nggak di ini ya, agak jauh ya dari tempat Daeng tadi waktu online. Saya dekat. Ya. Saya agak bergeser tadi ya. Ini tempat tungkunya. Wah. Salah satu bentuk lumbung penyimpanan ini Mbak Ika. Ini bagian atas ini. Ini bagian atas rumah ini saya disini simpan di atas rumah. Dari kayu ya ini ya? Dari kayu, iya. Iya, ini salah satunya. Ada tangga, menggunakan tangga ini. Jadi menggunakan tangga ini. Sayanya malam ini. Oh iya. Iya. Ya. Boleh nanti Daeng kita videokan pas siang ya, biar kelihatan gitu. Ya, ya nanti saya buatkan dokumentasinya. Ya, nanti saya coba anak-anak suruh buatkan videonya. Keren. Untuk membuat itu. Ya. Ya. Terima kasih banyak Daeng Muklis. Ya. Ya. Ya, sehat selalu. Salam buat keluarga ya. Saya tutup aja ya ini Zoom-nya ya. Karena sudah ini. Terima kasih semuanya. Ya, saya akhiri.